Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da wa la rasula ba'da amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah karena berkat rahmat dan karunia-Nya kami berdua dapat membuat video ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan sampai zaman terang benderang seperti sekarang ini. Perkenalkan, saya Intan Cynthia dengan NIM 14215151 dan saya Febriana Nuril Humaidatul Awali dengan NIM 14215147. Di sini kami akan mereview video yang berjudul Keeping Your Kids Safe from Air Pollution guna memenuhi tugas manajemen bencana yang diampu oleh Ibu Julaiha SKM MPH. Mari kita tonton. Jadi, kenapa sih alasan kami berdua memilih video tersebut untuk kami review? Nah, alasannya itu karena banyaknya kasus akibat polusi udara yang terjadi di ibu kota. Itu membuat kami tertarik mengambil tema tentang menjaga anak agar aman dari polusi udara. Nah, bisa teman-teman lihat juga ya bahwasannya penduduk di ibu kota lambat laun mengalami peningkatan yang semakin hari semakin banyak. Pastinya setiap penduduk memiliki minimal satu kendaraan, entah itu kendaraan bermotor atau kendaraan bermobil dan lainnya, yang dimana menghasilkan asap dan itu dapat memperburuk polusi udara yang ada di lingkungan kita. Sesuai informasi dalam video tersebut, adakah klasifikasi jenis bencana atau potensi bencana yang kemungkinan akan terjadi? Ada. Jadi, jenis bencana dan potensi bencana yang dapat terjadi sesuai informasi dalam video tersebut berupa masalah kesehatan yaitu penyakit asma dan kesulitan bernafas. Kemudian apa sih penyebab atau akibat bencana yang ditimbulkan dalam video tersebut? Jadi, untuk penyebab dan akibat bencana yang ditimbulkan dalam video tersebut adalah polusi udara yang semakin hari semakin banyak akibat pemakaian kendaraan yang hampir 24 jam terus-menerus beroperasi. Ya rasa takut yang luar biasa, takutnya umurnya nggak ada, saya udah berusaha. Dia tuh napas tuh agak berat sampai dalam, ngambil napasnya itu susah banget sampai tenggorokannya itu napas dalam banget itu. Sampai sek-sekan, mukanya nyala layu sampai kayak kebiruan. Ayo cepetan ya buruan, ini anakku udah kayak begini banget. Bapaknya yang ngebut ke rumah sakit sampai saya sepanjang jalan itu nangis. Jadi boleh gak sih Mbak Nuril diberikan ulasan tentang video yang sudah kita tonton kemarin? Boleh banget.
Dalam video tersebut dijelaskan seorang anak yang bernama Zidan didiagnosis menderita penyakit asma ketika Zidan itu berusia 2 tahun. Setelah mendapatkan diagnosis tersebut, Zidan harus menetap di dalam rumah karena Zidan bertempat tinggal di Jakarta yang merupakan salah satu kota paling produktif di dunia, sehingga mengakibatkan tidak bisa beraktivitas di luar rumah. Walaupun Zidan sudah menetap di dalam rumah, Zidan tetap memakai masker untuk menghindari polusi. Namun, dari tahun ke tahun, penyakit Zidan semakin buruk. Cuman ya buat kita penderita asma ya kayak saya sama anak saya itu menghindari aja polusi-polusi itu, kayak kita kalau keluar ya dengan menggunakan masker. Dari tahun ke tahun makin dibilang makin buruk ya karena kendaraan tuh makin banyak. Dibesarnya sedikit. Bobokan. Dah. Yuk duduk lagi. Boleh. Di parunya kita bisa lihat banyak putih ini sel-sel titik-titik putih ini dia menandakan ada sel-sel radang di situ atau mungkin ada lendir di sana. Nah, ini bisa jadi ya karena ada infeksi bisa yang bisa dipicu oleh berbagai iritasi dan lain-lain juga bisa. Particulate matter can penetrate to your lungs. Sometimes it can go through the bloodstream and cause a lot of problems in many organs. Sekarang kan lagi zamannya corona kayak gini, seberapa bahayanya ya dok buat si Zidan yang punya penyakit asma ini? Kalau anak yang asma, kondisinya berat, dia kena COVID, sakitnya bisa makin berat. Karena banyaknya kendaraan di sekitar Zidan, sehingga Zidan dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa dan ditemukan sel-sel peradangan atau lendir pada paru-parunya. Aku tambahin ya Mbak Nuril, jadi setelah Zidan didiagnosis penyakit tersebut mengakibatkan sang ibu kecewa terhadap kebijakan pemerintah yang hanya memprioritaskan estetika atau keindahan bangunan dibandingkan fungsionalitas atau keberlanjutan lingkungan. Dengan kata lain, mereka lebih mementingkan untuk membangun bangunan yang indah dan mewah dibandingkan untuk meningkatkan kualitas hidup lebih sehat dan lebih hijau. Nah, dalam video tersebut diberikan solusi berupa penggunaan ventilasi silang. Ventilasi silang sendiri adalah penempatan pintu dan jendela yang saling berhadapan. Selain itu, dapat juga memasang banyak jendela, sehingga sinar matahari bisa masuk ke dalam ruangan secara langsung dan dapat menghemat energi karena penggunaan lampu yang sedikit. Selain itu juga dapat memperbanyak menanam tumbuhan hijau di perkarangan rumah, baik itu di luar rumah maupun di dalam rumah, sehingga dapat menghirup oksigen secara langsung dari tanaman yang kita tanam atau yang berada di sekitar kita. Kita bahas sedikit ya Mbak Nuril tentang polusi udara. Apa sih polusi udara itu? Polusi udara adalah kontaminasi udara oleh zat apapun yang berbahaya bagi manusia dan organisme hidup lainnya. Ini dapat menyebabkan atau berkontribusi pada berbagai masalah kesehatan. Nah, ada juga loh Intan, penyebab polusi udara itu. Penyebab polusi udara itu yang pertama ada pembakaran bahan bakar fosil, terus yang kedua ada akibat kendaraan bermotor, yang ketiga adanya kegiatan pertanian, yang keempat akibat aktivitas pabrik dan industri, yang kelima kegiatan penambangan, dan yang terakhir adanya sumber daya domestik. Nah, dari video yang kita tonton
dapat kita lihat bahwasanya penyebab polusi udara pada video tersebut adalah akibat banyaknya kendaraan bermotor yang terus beroperasi tanpa henti. Nah, dari penyebab polusi udara yang telah aku jelasin tadi, ada juga efek kesehatan dari polusi udara tersebut. Yang pertama ada kanker paru-paru, yang kedua serangan asma, yang ketiga bronkitis kronis, yang keempat PPOK. Nah, selanjutnya yang kelima ada radang paru-paru, yang keenam penyakit jantung, ketujuh masalah mental, dan terakhir penyakit autoimun. Dari video yang sudah kita review tadi, efek kesehatan dari polusi udara yang terjadi adalah penyakit serangan asma yang diderita oleh adik Zidan. Harapan dari kami berdua dengan dibuatnya video ini adalah dapat memenuhi tugas manajemen bencana dan dapat memberikan pengetahuan serta wawasan kepada teman-teman akibat polusi udara terhadap kesehatan. Mungkin cukup sekian review video dari kami. Semoga dapat diambil manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.